Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat Allah itu sangat banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Tapi manusia yang zalim, manusia yang kufur nikmat, manusia yang senantiasa melihat dari angle yang negatif, dari angle yang merugikan. Padahal kalaupun itu merugikan, tapi di tengah-tengah hal yang tidak kita sukai itu banyak nikmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan satu kesulitan ada kemudahan-kemudahan. Tapi begitu ada kesulitan hidup, kita konsentrasi dan fokus pada kesulitan tersebut. Sehingga kita lupa bahwa di waktu yang sama ada banyak kemudahan, ada banyak kenikmatan, ada banyak hal-hal positif yang Allah berikan kepada kita. Yang kalau Allah cabut atau Allah kurangi saja, baru kita sadar bahwa nikmat ini jauh lebih besar daripada banyak kesulitan kita pada hari yang sama, atau pada detik yang sama, atau pada waktu yang sama. Dan kita fokus untuk mendapatkan kembali kenikmatan yang Allah kurangi itu. Ketika ada orang sesak nafas gitu, saturasinya turun di bawah 90, jadi nikmat bernafasnya Allah kurangi, itu semua masalah hidup yang lain itu jadi hilang, hadirin. Gak ada artinya. Dan kita akan fokus menormalkan kembali pernafasan kita. Jadi semua hal-hal yang dianggap besar itu di hari itu bisa jadi semuanya itu jadi kecil. Apalagi saturasinya turun terus 89, 88, 87, 86, 85, 84. Udah yang lain tuh gak ada artinya. Itu baru Allah turunkan aja dari saturasi di atas 95 gitu. Kapan masalah-masalah itu jadi terlihat besar? Ya ketika nikmat pernafasan Allah kasih utuh lagi, dan kita lagi-lagi kufur nikmat lagi. Dan manusia tuh gitu, hadirin sekalian. Makanya skill melihat itu tuh penting memang. Kita tuh lupa tentang hal-hal tersebut. Seni melihat itu tuh mahal dalam Islam. Dan salah satu
peran dan fungsi ilmu itu mengajarkan kita itu. Mengajarkan kemampuan atau skill atau seni melihat. Dan kita tuh seringkali nggak sadar tentang hal itu. Emang ngajarin kita seni melihat, iyalah. Ini contoh yang simpel lah, hadits Abu Hurairah, hadirin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah ke orang atau ke pihak yang di bawah kamu secara dunia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan kalian melihat orang yang lebih tinggi dari kalian secara dunia. Fahuwa ajdar alla tazdarum ni'matallahi alaikum. Maka itu akan lebih memudahkan kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ini kan cara ngajarin kita gimana cara ngelihat. Lihatlah yang lebih rendah daripada kita dari secara dunia, dan jangan lihat yang lebih tinggi. Jadi kalau aku ketemu temanku yang kaya, suruh merem nih Pak Ustadz. Bukan suruh merem. Tapi nggak usah fokus ke kekayaannya, nggak usah fokus dengan mobil apa dia datang, biasa aja. Jadi kalau lihat teman kita lagi susah, coba renungkan deh gitu, fokuskan konsentrasi Anda. Dia nggak makan ya dari kemarin, saya alhamdulillah tadi pagi makan nasi uduk. Gitu. Padahal ngeluh-ngeluh nggak punya duit hari ini, nasi uduk tadi pagi. Dia dari kemarin tuh nggak punya makanan. Akhirnya kita nggak akan meremehkan nasi uduk pakai tempe itu. Walaupun kita tadi pagi nggak bisa untuk nggak bisa pakai ayam, gitu. Nggak bisa pakai ayam, nggak bisa pakai telur, nggak bisa pakai apa sih? Semur jengkol anak ya. Nggak bisa pakai, cuman mentok-mentok nasi tempe orek gitu. Tapi ketika kita ngelihat ternyata ada teman kita yang nggak makan dari kemarin, benar-benar nggak punya uang. Jangankan nasi uduk, bawang gorengnya aja nggak mau beli dia. Itu kan jadi kita banyak nggak meremehkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang rugi orang yang nggak belajar, hadirin sekalian. Orang nggak belajar tuh nggak akan bisa melihat kenikmatan Allah. Dan kalau ngelihat juga rabun, kabur dah. Remeng-remeng. Dan kalau udah begitu tuh nikmat hidupnya tuh sedih aja terus. Kayak jadi orang paling apes sedunia, padahal dia dapat ini, dapat itu. Ini Allah muliakan. Maka marilah kita bersyukur ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa belajar, bisa rutin dalam belajar, dan bukan 1-2 hari, bukan 1-2 pekan, bukan 1-2 minggu, bukan 1-2 bulan, tapi terus gitu loh, dari awal misalnya Riyadhus Shalihin sampai sekarang. Jadi ini adalah hal yang sangat mahal dan sangat mewah untuk kita.
semoga kita dijadikan atau diberikan taufik oleh Allah untuk menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang pintar dalam melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bertabur di tengah-tengah kehidupan dan keseharian kita, dan bukan fokus pada masalah besar atau masalah walaupun besar, karena setiap kendala pasti ada kemudahan, cuman kita nggak ngelihat aja. Udah gitu, karena kita nggak ngelihat, kita suudzon sama Allah, terus komplain sama Allah, tambahlah berantakan tuh hidup. Karena orang-orang yang buruk sangka sama Allah, Allah ancam azab kan. Alaihim dairatus saw, kata Allah. Ya, hidupnya tuh di lingkaran keburukan aja. Kenapa? Buruk sangka sama Allah. Kenapa buruk sangka? Ya itu, nggak punya ilmu nafi. Ya itu. Makanya kan yang buruk sangka kata Allah apa? Orang munafik sama orang musyrik, itu aja. Itu udah sifatnya mereka, udah. Itu sudah sifat mereka. Nah, kita tuh jangan ikut-ikutan gitu loh, hadirin. Justru yang harus kita lakukan adalah menghindar dan menghindar. Karena fatal, sangat fatal. Dan itu Allah firmankan dalam surat Al-Fatah ayat 6, wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw. Dan Allah akan mengazab orang-orang munafik, baik laki-laki dan wanita, dan orang-orang musyrik, baik laki-laki maupun wanita. Apa sifat mereka? Adh-dhannina billahi dhannas saw. Mereka itu sukanya buruk sangka sama Allah. Alaihim dairatus saw. Ya, mereka akan hidup di lingkaran keburukan aja. Gitu. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah akan murka sama mereka. Wa la'anahum, dan Allah akan laknat mereka. Wa a'adda lahum jahannam, dan Allah akan persiapkan neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Dan mereka, Allah kasih kalau kasih ancaman, mereka akan sengsara dunia dan akhirat karena buruk sangka. Yang sebelumnya dimulai dari kesyirikan dan kemunafikan. Ya itu. Adapun orang yang bertauhid kepada Allah nggak akan buruk sangka. Tapi memang nggak mudah, karena ini bukan tentang logika semata, ini tentang iman, hadirin. Ini tentang ilmu nafi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, sebelum kita buka sesi diskusi, manfaatkan hari-hari terakhir di bulan Al-Muharram ini, hadirin. Sebelum kita kembali ke bulan-bulan yang normal, maka ingatlah di bulan ini amal saleh yang kita lakukan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, dan dosa yang kita lakukan dilipat gandakan juga oleh Allah. Dan syaitan selalu berusaha agar kita tidak husnul khatimah di bulan ini. Maka perbaiki, dan kalau kita khilaf, kita segera istighfar dan taubat kepada Allah. Dan jangan putus asa. Lagi-lagi jangan buruk sangka, udah gagal di gue deh. Itu buruk sangka sama Allah. Allah memberikan aturan, itu taubat diterima malam yugorgir, selama nyawa belum di tenggorokan, atau matahari belum terbit dari barat. Ya udah, jatuh khilaf, taubat, selesai, perbaiki, dan gak usah ribet-ribet. Semoga Allah memberikan taufik. Allah Ta'ala bisa menjadi manfaatkan kebersamaan kita dengan bulan Al-Muharram di
hari-hari terakhir ini. Dan ini menjadi bekal agar kita punya bekal yang, sekali lagi, ini menjadi bekal buat kita ya, untuk mengarungi 11 bulan berikutnya. Wallahu ta'ala bishawab. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz terkait kajian Jumat pagi mencela orang tua. Apakah termasuk mencela orang tua jika anak-anak ketika bermain memanggil nama bapaknya bukan nama anaknya? Terima kasih Ustadz. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Gini loh hadirin yang Allah muliakan. Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'lam li'alimina haqqah. Bukan bagian dari kami, kata Nabi SAW, orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak tahu hak dari ahli ilmu, hak dari orang yang punya ilmu. Kata Nabi SAW, bukan dari kami. Nah, pertanyaannya simpel. Ketika hal ini terjadi, dan ini kan kultur lamanya anak-anak gitu loh, dari zaman kita anak-anak kali, nggak tahu siapa penemu permainan kayak begini gitu loh. Itu kan udah gitu tuh, kita manggil nama teman kita pakai nama bapaknya. Nah pertanyaannya, itu dalam rangka memuliakan atau dalam rangka joke yang konotasinya tuh bukan meninggikan tapi merendahkan? Nggak tahu ya, walau tahu kalau hari ini, tapi sepengetahuan dan kebodohan saya, itu bukan meninggikan, itu joke yang untuk ini. Makanya kan yang dipanggil dengan itu terharu biru atau kesel? Kesel. Dan yang ketika kesel yang dilakukan apa? Nyari nama bapaknya gitu loh. Siapa nama bapaknya orang nih? Untuk apa dibalas? Makanya kan dulu waktu kita SMP itu, oh gimana supaya nggak ada satu dia nggak tahu nama bapak kita gitu loh. Kalau perlu misalnya nama kita Asep bin Abdullah gitu loh. Abdullah ya hamba Allah. Biar nggak dicela. Jadi ini bahaya dia. Makanya kan min akbaril kabair. Orang tua tuh bukan, nama orang tua bukan untuk bahan mainan, bukan bahan joke atau bullying dan seterusnya. Orang tua itu untuk dimuliakan dan dikhawatirkan bisa masuk ke sana. Dan orang tua itu bukan, jangan biarkan anak-anak demikian, atau guru tuh jelaskan. Orang tua teman tuh untuk dimuliakan, bukan untuk dijadi bahan mainan. Allah Ta'ala. Dan semoga Allah jaga kita, dan itu bukan cara bermain yang baik. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oh iya. Saya izin bertanya. Sekali lagi jangan lupa doakan Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama kita. Kita dapat ilmu banyak dari mereka dan kita harus bersyukur. Sekali lagi tujuan ilmu itu bukan hanya mengerti, bukan hanya paham, bukan hanya agar dari nggak tahu menjadi tahu. Tujuan ilmu itu salah satunya agar kita bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur kepada orang yang memberikan kita ilmu. Dan salah satu bentuk bersyukur adalah membalas kebaikannya. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Dan kalau belum bisa balas, kata Nabi SAW, doakan. Jadi sebatas atau hanya mendoakan itu udah opsi, bukan opsi pertama. Opsi pertamanya kita balas, kita doakan dan seterusnya. Tapi kalau kita nggak bisa, kita harus doakan. Nah kalau kita nggak doakan juga, lalu khawatir kita tidak dianggap orang yang bersyukur. Dan kalau kita nggak bersyukur, ilmu kita nggak akan berkah, walaupun banyak. Dan ini yang selalu perlu kita ingatkan terus.
ini masalah iman saya yang hampir saja rusak. Na'udzubillah. Ayah saya sering bilang masuk neraka kamu setiap kali saya, istri, bahkan ibunya salah di mata dia. Saya mengakui saya salah, tapi ketika saya berbuat salah kepadanya, sering beliau bilang masuk neraka kamu, atau kamu mau masuk neraka, dipanggang bolak-balik. Bahkan saya tidak sengaja tetap dibilang masuk neraka kamu. Saya berpikir, jika apa yang ayah saya katakan dikabulkan Allah, buat apa saya mau tetap Islam? Bahkan tidak ada bedanya menjadi non-muslim yang sudah pasti masuk neraka. Yang pertama minta pertolongan kepada Allah dan minta ilmu nafi. Itu tadi ilmu nafi, salah satunya pandai bersyukur. Yang berikutnya, lau salamna jadalan. Kalau anggap aja kekhawatiran seperti ini benar, anggap saja benar, itu bottom line-nya, anggap saja benar. Tetap aja beda antara orang Islam dengan yang enggak, gitu loh. Kalau memang dimasukkan ke neraka, karena orang yang masih beriman itu tidak selama-lamanya, sebagaimana yang Allah dan Rasulnya sampaikan dari banyak dalil dan keterangan para ulama, khususnya di dalam buku-buku akidah. Itu. Adapun yang nggak beriman selama-lamanya, baca aja surat Al-Bayyinah, kan gitu. Khalidina fiha, selama-lamanya. Jadi silakan baca surat Al-Bayyinah. Jadi anggap aja kekhawatiran ini benar. Tetap aja nggak ada terlalu jumping, terlalu jauh. Kalau buat apa kalau gitu saya beriman? Lo nggak ada urusannya, mas. Gitu. Ini permainan syaitan, dan jumpingnya terlalu jauh gitu loh. Karena beda. Itu kalau benar. Dan kalau nah sekarang baru kita masuk. Dan apakah benar? Enggak, insyaallah ta'ala. Bukan seperti itu. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Ma min muslimin yada'u bida'watin." Tidaklah ada seorang muslim berdoa dengan sebuah doa, laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim ila ata'allahu ihda thalatha. Tidaklah seorang muslim itu berdoa dan dalam doanya tidak ada unsur haram dan tidak ada memutuskan tali silaturahim, tidak ada kezoliman, tidak ada memutuskan hubungan tanpa hak, maka Allah akan kabulkan doanya dengan satu dari 3 cara, gitu. Jadi syarat dikabulkan itu nggak ada dosa dalam doa tersebut, nggak ada kezoliman, nggak ada memutuskan hubungan silaturahim. Jadi dalil tentang doa orang tua diijabah itu bukan secara mutlak. Kalau secara mutlak ya repot semuanya, hadirin. Kan demikian. Nanti ada orang masuk Islam terus karena diancam didoain sama orang tuanya, ini balik lagi nanti. Jadi harus ada syarat beriman, gitu loh. Gak ada unsur dosa. Nah, salah satu bentuk kezaliman adalah hukuman di atas kesalahan. Nah, itu kan zalim. Atau respon di atas respon yang di atas perbuatan. Mungkin perbuatan kita salah, tapi nggak pantas direspon seperti itu.
Nah, respon seperti itu kan zalim. Karena kan definisi zalim apa? Wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Menempatkan sesuatu bukan di tempatnya, itu zalim gitu loh. Ada anak melakukan kesalahan kecil terus langsung masuk neraka loh. Ini kesalahannya apa? Pantas nggak direspon dengan seperti itu? Kalau nggak tepat, itu kalau zalim nggak berlaku. Karena kalau doa yang ada unsur dosa dan kezaliman berlaku, ya repot hadirin. Bukan begitu. Allah itu Al-Hakim. Itu salah satu yang maha bijak. Kalau doa yang ada unsur dosa dan kezaliman dikabulkan, yang nggak bijak itu namanya. Jangankan bicara yang maha bijak, yang maha loh ya. Dikatakan yang bijak aja nggak pantas. Doa itu kan permintaan gitu loh. Kalau ada anak pertama bilang ke bapaknya, kata bapaknya, karena kamu berprestasi, kamu boleh minta sesuatu. Kata nih anak pertama, permintaan aku adalah jangan sekolahkan adik saya, karena dia sebel sama adiknya, dia kompetisi sama adiknya. Gitu. Adiknya mau masuk SMA, permintaan jangan pokoknya papa jangan sekolahkan dia. Udah. Terus gimana? Ya udah suruh ini ya. Atau permintaan usir adik saya, ya repot kan. Kalau dikabulkan itu permintaan, kira-kira menurut hadirin ini ayah bijak apa enggak? Makanya indahnya Islam itu, Nabi SAW mengatakan ma min muslimin yad'u bi da'watin, tidaklah seorang muslim berdoa meminta dengan sebuah permintaan mutlak enggak laisa fiha itsmun, enggak ada dosa dalam permintaannya. Wala qati'atur rahim, dan tidak memutuskan hubungan silaturahim, baru dikabulkan itu. Kalau setiap orang sumpah serapah dikabulkan, ya repot. Di antara dalil yang lain apa? Masih ingat nggak ketika Nabi SAW mengumpulkan keluarga besar beliau untuk diajak beriman, bertauhid dan masuk Islam? Lupa? Ingat kejadian itu? Ada di sana? Ya enggak, kita baca buku sejarah. Terus direspon positif apa enggak? Enggak kan? Dan yang pertama kali merespon siapa tuh? Paman beliau, Abu Lahab. Terus apa yang dikatakan Abu Lahab? Hanya sebatas walk out, keluar dari forum. Kan sumpah serapah. Tabban laka, celaka engkau wahai Muhammad. Didoain celaka. Orang mendakwakan iman, mendakwakan tauhid, didoakan celaka, celaka engkau wahai Muhammad. Terus dikabulkan gitu sama Allah karena doa paman gitu. Paman kan orang tua juga, doa orang tua tuh diijabah. Udah celaka udah. Sejarah mencatat mana Nabi SAW celaka hadirin. Terus kita tahu bersama-sama, alih-alih celaka, Allah yang membalas sumpah serapah itu dengan tabbat yada abi lahabi wa tab. Justru tabat siada, tangannya Abu Lahab itu yang celaka. Dan bukannya tangan, semua dia akan celaka. Kata Allah SWT. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasaba. Uangnya, kedudukannya, apa yang dia perjuangkan, gak ada gunanya. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasaba. Sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk ke neraka yang menyala-nyala apinya. Ini dalil. Doa atau permintaan sumpah serapah yang
benar, yang ngawur, yang nggak jelas, yang itu nggak berlaku. Allah tuh ahkamul hakimin. Kita yang baca, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah maha pemutus yang maha bijak, hadirin. Allah ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya beliau sebut nama tapi nggak perlu kita ini kan. Mau tanya masalah rumah tangga. Saya berumah tangga sudah 24 tahun. Selama berumah tangga suami tidak pernah membimbing kami. Selama berumah tangga suami tidak pernah membimbing kami, anak dan istri, masalah agama. Dia hanya sibuk bekerja, berangkat pagi, pulang larut malam, jam 12 malam. Tiap hari seperti itu. Saya berusaha untuk mengingatkan, tapi sampai detik ini belum bisa membuka pikirannya kalau kami butuh bimbingannya. Mohon saran masukan Ustaz. Terima kasih atas waktunya untuk curhat. Terima kasih atas pertanyaan. Hadirin Allah muliakan. Sekali lagi jangan lupa doakan ulama kita, jangan lupa doakan Imam Nawawi rahimahullah. Ini penting. Doakan yang memberikan kita ilmu. Gitu. Dan kalau kita doa nanti ini kan pahala, hadirin. Ibadah itu doa. Kita dapat pahala. Terus nanti kita doakan balik, dapat lagi doa gitu. Itu hal yang penting sebenarnya, hadirin sekalian. Allah ta'ala bisa. Okay. Tapi mungkin penanya belum tahu, tapi ini sekali kultur yang harus dibangun dalam kajian kita dan di semua kajian tentu saja. Doa, saling mendoakan. Jadi di dunia ilmu itu yang indah itu saling mendoakan. Bukan saling ngomongin, bukan saling mencela dan seterusnya tanpa hak. Adapun poin ini, yang pertama masalah-masalah rumah tangga seperti ini, itu nasihat para ulama. Itu dikonsultasikan secara langsung. Karena ini seperti waqiatul ain, setiap kasus itu beda, hadirin. Dan pelik. Makanya sebagian ulama besar dulu itu khawatir banget untuk memberikan fatwa dalam masalah talak, karena pelik. Tapi bukan berarti semuanya harus menempuh sikap seperti itu, karena menjelaskan hukum kepada umat adalah fardu kifayah yang harus dilakukan oleh sebagian pihak. Tapi intinya ini nggak mudah. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kalaupun kita jawab, itu nggak cukup hanya dengan jawaban di forum. Kita harus konsultasi khusus lagi sama seorang ahli ilmu yang menguasai, kalau rumah tangga kan menguasai masalah rumah tangga, tahu hukum-hukumnya, dan punya wisdom yang kuat, bijak, gitu, hikmah. Allah ta'ala misal. Yang pertama, sekali lagi, memang kalau dari kita selalu lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama sisi suami. Sekali lagi, tugas besar suami adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Bukan hanya nafkah materi atau nafkah batin yang bermakna berhubungan, tapi ini tentang bagaimana menjaga istri dan anak-anak dari siksa api neraka. Dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, orang tua akan dihisap lebih dulu daripada anak. Itu dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan para ulama juga mengatakan mayoritas anak durhaka itu gara-gara orang tua, bukan gara-gara pergaulan. Pergaulan itu berikutnya. Nah, karena orang tua nggak pernah bangun benteng, akhirnya begitu diserang pergaulan berantakan semua. Jadi takutlah kita dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita memutuskan menikah dengan seorang wanita, itu artinya kita mengatakan siap untuk membimbing, membina, mendidik dan memperjuangkan akhirat dia. Gitu.
tidak boleh kita menzalimi istri kita, menyakiti dia, atau mengikuti semua hawa nafsu istri kita, mengikuti keinginan istri kita yang akhirnya bawa kita ke neraka juga. Artinya itu PR, harus bawa istri ke, memperjuangkan istri ke surga. Makanya nggak mudah kan menikah. Ketika laki-laki memutuskan saya akan menikah, itu berarti saya mengambil tanggung jawab, ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu berat hadirin. Dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari sisi istri, coba evaluasi diri dulu. Mungkin ada sikap-sikap kita membuat suami kita nggak tenang, nggak nyaman hidup bareng kita. Karena tujuan, salah satu tujuan utama Allah ciptakan wanita apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian hidup tenang bersama istri kalian, hidup tenang. Jadi tugas seorang wanita adalah memberikan kenyamanan hidup, yang dengannya nanti Allah akan kasih keberkahan buat kehidupan dia. Jadi coba evaluasi, istighfar, taubat kepada Allah, lalu perbaiki diri dulu. Jadi jangan langsung fokus ke suami, perbaiki diri dulu, lalu ikutilah kajian, datang ke majelis taklim, atau ikuti majelis taklim. Kalau nggak bisa offline berarti online, agar beberapa kebutuhan yang harusnya dipenuhi oleh suami kita bisa kita ambil dari kajian-kajian tersebut. Walaupun yang paling indah adalah suami kita ikut langsung turun. Tapi kalau belum bisa, maka bukan berarti kehidupan itu berhenti, tapi kita berusaha semampu kita, lalu banyak bersyukur. Nanti Allah akan tambah kenikmatan itu. Wallahu ta'ala bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan wa sallallahu alaihi Muhammad subhanahu wa ta'ala la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.